Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, meskipun sekarang saya lagi posisi di kota Madinah karena mendampingi para jamaah dari Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha yang jumlahnya 52 orang sedang melaksanakan umroh bersama kami. Semoga juga ketularan kepada seluruh teman-teman yang ikut ngaji online ini. Semoga dimudahkan oleh Allah beserta anak cucu semuanya untuk ziarah Mekah Madinah, baik umroh maupun haji, dan bisa berulang-ulang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mautur rujulati. Pada bab ini halaman 112 ya. Halaman 112 akan kita bahas tentang mautur rujulati. Matinya sifat jantan, matinya sifat kelelakian ya. Bukan jantan-jantan dalam arti urusan seksual, bukan, tapi matinya sifat keperwiraan, kegagahan seorang laki-laki gitu. Huwa fugdanul ghairati, yaitu ketika laki-laki itu tidak punya rasa cemburu. Nah, kalau laki-laki sudah tidak punya rasa cemburu, nanti dijelaskan cemburu yang bagaimana, maka itu sudah berarti mati dia kejantanannya. Inna a'azzama, sesungguhnya paling mulianya sesuatu ladal insani bagi manusia, ba'da dinihi setelah agamanya, huwa irduhu adalah harga dirinya. Harga diri, hormatan. Makanya kalau orang-orang di beberapa daerah, misalkan kayak di Madura itu ya harga diri itu luar biasa, bisa carok. Harga diri, carok. Cuma menurut saya ada beberapa hal yang butuh dibenahi, yang diubah. Misalkan begini, kalau istrinya itu selingkuh dengan orang lain dan dia suka dengan selingkuhannya, ngapain juga ikut carok itu kan lucu gitu. Ya sudah, pisah aja, pegat aja, cerai aja. Wong perempuan kayak gitu kok dipertahankan dengan Jawa, kan lucu gitu. Tapi kalau istri kita diganggu orang dan istri kita tidak mau, tidak suka, bukan suka sama suka lah, itu baru kemudian itu harus kita bela gitu. Jadi jangan kemudian asal caro, asal kemudian emosi dan seterusnya. Harus lihat-lihat. Istri yang tidak bisa dipertahankan dengan adanya perselingkuhan dan seterusnya, ya sudah, cerai aja. Ngapain kemudian mengorbankan nyawa untuk itu? Bal inna irdahu, bahkan harga diri seseorang juz'un adalah bagian min dini, dari agamanya. Bahkan harga diri adalah bagian dari agama. Wal muhafadzatu, dan menjaga al-irdi, atas harga diri, min ahammi da'aimid dini, termasuk bagian paling penting dari jaga agama. Wal ghairatu alaihi, dan cemburu atas harga diri. Jadi gairah itu cemburu atas harga diri. Min ahammi alamatil imani, termasuk paling penting, paling urgentnya, paling pentingnya tanda-tanda keimanan. Walaqad kana ashabu Rasulillah, sungguh telah ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyaddin nasi, termasuk orang yang paling ketat, paling parah ghairatan, cemburunya, ala a'radihim, atas harga diri mereka. Wa yadullu, dan menunjukkan ala dzalik, pada situasi tersebut, pada kondisi tersebut, maruyah, hadis yang diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, yauman, pada satu hari, li ashabihi, pada para sahabat-sahabatnya, indakhala, Nabi berkata begini pada para sahabat, indakhala, jika masuk ahadukum, salah satu di antara kalian, ala ahlihi, pada keluarganya, pada istrinya, wa wajada, dan ia menemukan ma, sesuatu, yaribu, yang membuatnya curiga. Kalau ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian mendapati istrinya melakukan sesuatu yang membuatnya curiga, asyhada, maka hendaknya orang itu
membuat saksi arba'an dengan 4 orang. Nah, katanya Nabi, kalau kamu mencurigai istrimu pas di rumah, maka kamu harus mengajak saksi 4. Kamu harus punya saksi 4. Faqama Sa'd bin Mu'adz, kemudian Sa'd bin Mu'adz ini berdiri muta'assiron dengan emosi yang meledak-ledak, dengan darah yang mendidih. Waqala, dan dia berkata ini, makanya tidak mesti, saya berulang kali ya, tipe penghormatan kepada Nabi itu tidak sama, tidak seragam. Tidak kayak santri kepada kiai dan bunyainya yang sama-sama kemudian menunduk semua, diam semua, berdiri semua, tidak. Gak berani ngomong. Ini sahabat-sahabat itu ya, biar ada yang emosi kayak gini di hadapan Rasul, kan bayangkan ya. Itu sahabat loh ya. Bukan hanya santri, dia sahabat. Dan Nabi itu bukan kiai, dia Nabi gitu. Makanya menurut saya itu tradisi, penghormatan kepada kiai itu adalah tradisi. Karena tradisi makanya kadang ya agak lucu, Misalkan begini ya, kayak saya di rumah di kampung di Probolinggo di pondoknya apa itu kan saya tidak pernah ngajar sama mereka gitu. Yang ngajar itu justru adalah kakak-kakak saya misalkan ya. Tapi ketika saya datang ke sana, santri-santri justru berdiri ketika ada saya, diam ketika ada saya dan istri. Ketika ada kakak saya yang ngajar-ngajar mereka, itu tidak melakukan penghormatan. Menunjukkan bahwa itu adalah tradisi. Dan di beberapa lain juga sama ya. Sudah, tapi tidak bahas ke situnya ya. Kita. Indahala ala faqama ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'adkhulu ala ahli. Apakah aku masuk kepada istriku ke rumah, maksudnya mendapati istri, fa'ajidu, kemudian aku mendapati mayaribuni, sesuatu yang membuatku curiga, antajiru hatta ushida arba'an, apakah aku menunggunya sampai mengajak saksi 4? Nabi kan ya lucu gitu, kan ya lucu kalau apa namanya, kalau saya mendapat istri saya selingkuh misalnya di dalam rumah, terus saya harus mengajak dulu 4 orang, saksi 4 orang. La walladhi, tidak, demi zat ba'asaka, yang mengutus engkau bil haqqi, dengan hak, in ra'aitu, jika aku melihat ma yaribuni, sesuatu yang membuatku curiga, di ahli, pada istriku, la utihanna, maka aku akan memenggal gitu ya, atau memisahkan birroksi, kepalanya orang yang mengganggu itu, cowok yang mengganggunya itu, anil jasadi, dari jasad. Wal yaf'alillahu, dan hendaklah Allah melakukan bi, denganku, ba'da dzalik, setelah aku memenggalnya tadi, yasau, apa yang dia kehendaki. Nabi kalau istri saya kok selingkuh, kok gitu, apalagi diperkosa ya, apa diganggu orang gitu ya, kok begitu, wah ya langsung saya penggal kepalanya. Setelah itu nggak usah saksi-saksian, kemudian gitu. Sudah langsung saya penggal. Setelah itu terserah Gusti Allah. Ini tradisi carok kayak di kita ya, di Madura ya. Falam yungkir alaihi Rasul, Rasul tidak mengingkari saat siapa tadi, tidak mengingkari Sa'd bin Mu'adz, sauratahu, emosinya, tidak mengingkari mendidihnya amarah dari Sa'd bin Mu'adz tadi, min ajli irdihi, karena membela harga dirinya, bal tabassamat, bahkan Nabi tersenyum. Waqala, dan Nabi berkata, inna Sa'dan la yagharu, sesungguhnya Sa'd itu cemburu. Wa inni la aghyaru min Sa'din, tapi aku ini lebih cemburu, lebih pencemburu daripada Sa'd. Wa inna Allah la aghyaru minal jami'i, dan Allah lebih pencemburu dari semuanya. Wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah adalah antu'ta maharimuhu, tatkala yang haram-haram itu diterjang. Walaqad shadaqa syairul hakim, sungguh penyair yang sangat bijak itu sudah benar, haitsu yaqulu, tatkala dia mengatakan dalam baitnya, la yaslamu syarafur rafi'u minal ada hatta yuraqa ala jawanihi damu. La yaslamu syarafu, tidak selamat, asyarafu, kehormatan, al-rafi'u, yang luhur, minal ada, dari gangguan, hatta yuraqa, hingga dialirkan, ala jawanihi, di samping-sampingnya, di sebelah-sebelahnya, ad-damu, darah, sampai di kanan kirinya ditumpahkan darah.
Faida alimta dzalik, jika kamu sudah mengetahui hal ini, ayyuhal akhul muslim, wahai saudara yang muslim, wa kunta da ghairatin, dan kamu adalah orang yang cemburu ala din ke atas agamamu, wa irdika, dan harga dirimu, maka menjadi enteng alaika bagimu antafdiyahuma, untuk menebus agama dan harga dirimu, biruhika, dengan nyawamu, wadamika, dan darahmu, qabla jahika, sebelum menebusnya dengan pangkatmu, wa malika, dan hartamu, wa waladika, dan anakmu. Fa inna lil irdi qadasatan, karena harga diri itu mempunyai kesucian. Man hurimaha, barang siapa terhalang dari kesucian tersebut, faqad hurimal hayata syarifah, maka dia telah terhalang dari kehidupan yang mulia. Wa man hurima syaraf, wa man hurima syarafal hayat, barang siapa terhalang dari kemuliaan hidup, fahuwa akhsaru minal hayawanat, maka dia lebih rugi daripada para hewan. Wa idza azza 'alaika irduk, jika harga dirimu sangat bernilai bagimu, ila hadzal haddi, sampai pada batasan ini, sampai semahal itu harus ditebus dengan nyawanya dan seterusnya, faltakun, maka hendaklah ada di a'radil muslimina, pada harga diri orang-orang muslim, nafsul qadasati, kesucian yang sama, allati asbahat, yang telah menjadi liirdika, bagi harga dirimu, fi nafsi, kepada dirimu. Jadi kalau kamu sampai membela harga dirimu sedemikiannya sampai mati-matian, karena demikian sucinya, harusnya terhadap harga diri orang-orang muslim kamu juga melakukan hal yang sama. Fa innaha jami'an tatakafa'u fi ma'irdik, karena semuanya itu sama harga dirinya dengan harga diri kamu, gitu ya. Fafdiha, maka tebuslah harga diri orang-orang muslim itu, bima tafdi irduka, dengan cara sebagaimana engkau menebus harga dirimu. Kalau harga diri kamu diinjak-injak, terus kamu marah, bahkan sampai berani carok, berani mengeluarkan darah, berani mati, maka terhadap harga diri umat Islam, kalau diinjak-injak juga harus begitu, umat Islam yang lain. Wa alaika an tadfa'anha, dan wajib bagimu untuk menghalau, untuk menghindarkan mereka, dari mereka, ulaikal andala, orang-orang rendahan, ya, alladzina yastuna, yang menerjang, ya, orang-orang rendahan yang merusak, menyerang, ala a'radin nas, pada harga diri umat-umat Islam itu, orang-orang fayantahikuna hurumatiha, kemudian mereka merusak kehormatan mereka, wa yadusuna karamataha, dan mereka menginjak-injak kemuliaan mereka, kemuliaan orang-orang muslim itu, wa yudannisuna syarafaha, dan mengotori keagungan mereka, kemuliaan mereka. Walladzi yut'imuhum, adapun hal-hal yang menjadi yut'imu, yang memberikan asupan, hum, pada orang-orang rendah tadi, andal tadi, fi a'radin nasi, untuk menerjang harga diri orang lain, wahurmati, dan kehormatan mereka, umurun, adalah beberapa hal. Kok bisa orang-orang rendah itu kemudian berani melabrak, menerjang, menginjak-injak kehormatan umat Islam yang lain? Kenapa? Karena ada beberapa faktor, di antaranya, ya, al-awwalu, yang pertama, tahawunu ashabil a'radi, bersikap gampangannya orang-orang yang punya harga diri, fil muhafadati, untuk menjaga ala a'radihim, atas harga diri mereka. Jadi kenapa kok mereka berani? Karena sebagian orang itu gampangan terhadap harga dirinya, nggak menganggap itu mulia dan seterusnya. Imma bifukdanil ghairati, ada kalanya dengan kehilangan cemburu, min nufusin, dari hati mereka, sudah tidak ada rasa-rasa cemburu dalam diri mereka, hilang gitu. Au bidhafil azimah fi qulubihim, atau lemahnya pendirian dalam hati mereka. Au tasahulihim, atau sembrononya mereka, fil inayati, dalam menjaga, bil bitarbiyati diniyati, dengan memberikan pendidikan yang agama. Jadi mereka tidak memberikan pendidikan agama yang benar pada anak-anak dan keluarga mereka, sehingga kemudian anak-anaknya itu, ya, gampangan saja kemudian diperlakukan, dan itu yang membuat orang lain, orang-orang yang rendah itu kemudian tertarik untuk menggodanya dan seterusnya, untuk merusak harga dirinya.
Au bisamahihim, allati tu'tabaru yang dianggap, yang dinilai, tarbiyah diniyah tadi, pendidikan agama itu dinilai asyajal awwalah, pagar yang pertama, lil muhafadati untuk menjaga alal a'radi atas harga diri. Au bisamahihim, atau karena mereka memperbolehkan linisaihim wa banatihim, istri-istri mereka dan putri-putri mereka, bil huruji fi tabarrujin wa sufurin, keluar dengan membuka aurat, mimma yutmi'u fihinna rijala wa subana, mimma dari suatu yutmi'u yang ingin membuat tertarik fihinna pada mereka, rijala laki-laki dan pemuda, yang membuat laki-laki dan pemuda kemudian tertarik kepada mereka, tergiur, tergoda. Wa mimma, dan sekaligus termasuk ya sesuatu yushilu yang mempermudah liddiabi pada serigala-serigala manusia yang berwujud manusia tadi, maksudnya cowok-cowok, thariqas satwi untuk jalan menerkam ala a'radihina atas harga diri mereka. Nah, jadi memang karena faktor internal, dia yang memberikan kesempatan untuk orang lain untuk merusak harga diri mereka. Asani yang kedua adalah madhahirul muyu'ati wal mujuni, yaitu penampilan-penampilan yang serono dan tidak senonoh, yang erotis lah ya. Allati tadharu 'alan nisa, yang tampak pada para wanita, wal fatayati, dan para remaja putri, filipsihinna, dalam pakaian mereka, wa kalamihina, dalam omongan mereka, omongannya genit, hatta misyatina, hingga cara jalan mereka, cara jalannya menggal-menggol dan seterusnya, wa tasarrufatihina, dan tindak tanduk mereka. Walidzalika, oleh karena itu, harosol Islam berkeinginan ala antuh fiyal mar'atu, agar para wanita menyembunyikan kullama, segala sesuatu, yudmi'u fihar rijala, yang membuat para laki-laki itu tergoda, tergiur. Yaqulullahu lin nisa jami'an, Allah bersabda, berfirman pada seluruh wanita, pisah sinisai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam figur-figur para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tahdhu'na bil qaul, ini kan sebenarnya menasihati istri-istri Nabi kan dalam ayat ini, tapi yang dimaksud adalah seluruh para wanita, tidak terkecuali. Fala tahdhu'na bil qauli, janganlah kalian melirihkan ucapanmu, omongan kamu. Kalau kamu ngobrol dengan laki-laki dan kamu melirihkan omongan kamu, fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun, maka laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit akan tertarik, akan berkeinginan pada kamu. Wa qulna qawlan ma'ruf, dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Wa qarna, dan menetaplah fi buyutikunna, di rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu bersikap dan dan janganlah kamu berhias dan bersikap seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Walidzalik, oleh karena itu, kana 'alal mar'atil muslimah, wajib bagi wanita muslimah, antughayyira sautaha an-na'ima, untuk merubah suaranya yang merdu, suaranya yang lembut, idza matturrat, jika terpaksa dia ilal kalami, untuk berbicara amamar rijal, di hadapan laki-laki. Jadi misalkan dia kalau keseharian itu kok omongannya lembut, menyenangkan, merdu, maka kalau berbicara dengan laki-laki harus intonasinya diubah, harus kok ketus gitu. Nah, seperti yang beberapa kali disampaikan Gus Pak, wanita soleh itu ketus ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yanal aswatan na'imata, karena suara-suara yang lembut dan merdu, wasilatun, adalah media, sarana, ilajtidabir rijali, untuk membuat laki-laki tertarik. Nah, akhirnya laki-laki tertarik. Walidzalik, oleh karena itu, yaquluna, mereka berkata, al-udunu ta'shiku, telinga itu jatuh cinta, qoblal aini, sebelum mata, ahyanan, terkadang. Jadi al-udunu ta'siku qoblal aini ahyanan, terkadang telinga itu jatuh cinta sebelum jatuh pandangan. Jadi kita belum melihat orangnya, tapi ketika mendengar suaranya itu sudah langsung kesemsem, langsung
langsung jatuh cinta. Salis yang nomor 3, ya, al-ikhtilatu adalah perbauran. Ikhtilat, percampuran alladzi bada yang tampak yafsu bainal jinsaini, menyebar antar lain jenis. Wa khususan terutama bainal a'ilati wal asdiqa, antara keluarga dan para teman. Bismi ziyaratil a'iliyah, dengan dalih kunjungan keluarga. Kan sering tuh kita silaturahim hari raya. Apa yang terjadi? Ikhtilat itu. Laki perempuan. Loh, tapi kan keluarga. Tapi mereka bukan mahram. Kebanyakan bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Ya. Sepupu bukan mahram. Ipar itu bukan mahram. Pamannya suami atau pamannya istri itu, bibiknya istri itu bukan mahram. Banyak yang bukan mahram tapi kemudian ikhtilat. Waqad yasilul ikhtilatu ilal khalwa, bahkan ikhtilatnya tadi, percampuran itu sampai pada khalwat, menyebabkan khalwat, berduaan bainar rajul wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan. Wa hadhil khalwatu asyaddu fatkan, dan khalwat yang demikian itu lebih merusak, ya, lebih dahsyat tikamannya bil akhlaki, terhadap akhlak. Wa lihada ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.